berharap semua baik-baik saja pastinya, dan tentunya tetap hidup di dalam new normal, tetap menjaga protokol kesehatan, dan kita berharap pandemi ini secepat mungkin boleh teratasi dan kita boleh menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Dan hari ini saya senang sekali, saya ada kesempatan untuk membuat video tentang uh, strategi pembelajaran dan teknologi informasi komunikasi, yang tentunya itu dalam kerangka pendidikan agama Kristen. Artinya kita akan membahas strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terkait juga dengan pembelajaran pendidikan agama Kristen. Dalam video ini kita akan sama-sama belajar, dan saya akan coba membahas tentang apa itu strategi pembelajaran, lalu apa itu teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya tanpa berpanjang lebar, sama-sama kita akan mulai pembahasan kita. Dan jangan kemana-mana, tetap nonton video ini sampai selesai, karena saya percaya pasti ada banyak hal yang kita sama-sama pelajari dan ada hal yang bisa kita lakukan di dalam kita menjalankan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pengajar. Oke, jangan lama lagi, kita saksikan pembahasan ini selengkapnya sesaat lagi. A few moments later. Strategi pembelajaran. Apa sih strategi? Apa sih strategi pembelajaran? Sebelum saya memberikan pengertian tentang strategi pembelajaran, saya mengajak kita semua, teman-teman, untuk teman-teman pasti tahu tim sepak bola atau permainan olahraga yang namanya sepak bola. Pasti tahu lah, ya. Minimal kita pernah nonton sekali dalam hidup kita, minimal, kalau yang nggak suka-suka banget dengan sepak bola. Dalam tim sepak bola, dalam mereka menjalankan pertandingan, setiap pertandingan demi pertandingan, pasti mereka membutuhkan strategi. Strategi tersebut menjadi sebuah landasan untuk mereka menjalankan pertandingan mereka di dalam lapangan. Dan walaupun dalam strategi itu punya satu pakem yang sudah menjadi ketentuan untuk tim tersebut menjalankan setiap pertandingan, namun di dalam strategi tersebut kita perlu tahu bahwa ada pengembangan-pengembangan, ada pendekatan-pendekatan yang berbeda setiap pertandingannya. Artinya kalau ketika dia bertemu dengan tim A, walaupun dia tetap pakai satu pakem strategi, misalnya dia pakai strategi formasi 4-2-3-1, oke, dia melawan tim A, dia pakai 4-2-3-1 tersebut. Waktu dia melawan tim B, formasi 4-2-3-1 tersebut itu mengalami perbedaan, perubahan, pengembangan yang diterapkan di dalam lapangan. Tetap 4-2-3-1, tapi karena lawannya berbeda, pelatih biasanya akan mencoba mengembangkan formasi dari 4-2-3-1 tersebut, mungkin menjadi 4-4-5-1, mungkin menjadi 4-3-3 dan lain sebagainya. Tapi tetap pakem awal dasarnya adalah berawal dari 4-2-3-1. Kenapa demikian? Karena lawannya berbeda, medannya berbeda, sehingga dibutuhkan pendekatan yang berbeda di dalam setiap pertandingan. Oke, nah itu strategi yang diterapkan dalam tim sepak bola. Lalu tujuannya dalam bermain bola apa? Tujuan dalam bermain bola pada umumnya adalah mencetak gol dan meraih kemenangan. Itu tujuan dari bermain sepak bola. Jadi tujuan akhirnya adalah dari strategi yang sudah dibuat dan dijalankan, diterapkan di dalam lapangan. Tujuannya adalah harapannya supaya mereka bisa mencetak gol, mereka bisa meraih kemenangan. Nah itu tujuannya. Nah itu bicara tentang sepak bola, permainan sepak bola. Lalu bagaimana dengan pembelajaran? Sebetulnya sama saja pengertiannya. Kenapa tadi saya bawa dulu menceritakan tentang tim sepak bola, supaya kita mempunyai
pandangan yang sama dulu tentang sebuah strategi, tentang strategi tersebut. Nah, dalam pembelajaran apa itu strategi? Nah, dalam pembelajaran strategi itu adalah rencana-rencana yang disusun, yang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran itu adalah sebuah susunan rencana-rencana yang dibuat untuk mencapai tujuan pembelajaran, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita saat ini berbicara khusus tentang pendidikan agama Kristen, maka kita sudah pasti tahu bahwa tujuan akhir dari pendidikan agama Kristen itu sendiri adalah bagaimana mencetak, atau lebih lebih enaknya mungkin mendidik setiap peserta didik, anak didik, untuk mengalami perubahan hidup, mengalami perubahan cara hidup, mengalami perubahan akal budi, pikiran, sehingga mereka mempunyai karakter seperti Kristus, atau sehingga mereka menjadi serupa dengan Kristus. Dan saya percaya untuk setiap pendidik agama Kristen pasti setuju dengan hal ini. Kenapa? Karena center dari iman Kristen adalah Kristus. Kalau center atau pusat dari iman Kristen bukan Kristus, nah itu bahaya. Perlu dikaji ulang. Bercanda. Jadi kalau ketika kita sebagai pengajar Kristen sudah tahu tujuan akhir kita adalah bagaimana peserta didik kita mengalami perubahan cara hidup, akal budi, sehingga mereka dapat menjadi serupa dengan Kristus, punya karakter seperti Kristus. Bagaimana kita menyusun sebuah strategi untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, dalam kita menyusun sebuah strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen, kita tidak boleh lepas melihat bagaimana situasi secara keseluruhan. Dalam hal ini penting kita melihat, mengenal peserta didik kita, anak didik kita. Kok harus? Memang harus. Nah, mengenal ini bukan hanya bicara tentang kita tahu anak murid kita yang ini laki-laki, yang ini perempuan, bukan hanya itu. Tapi bagaimana kita benar-benar mengenal hidupnya, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, bagaimana keadaan hidupnya secara psikologis, secara keseluruhan, itu pun penting kita ketahui. Kenapa? Karena dengan kita mengetahui hal tersebut, kita bisa dapat mencari dan menemukan strategi apa yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kita nanti. Jadi dengan melihat itu semua, jadi semua harus berasal dari kebutuhan peserta didik kita. Ini menurut saya juga secara pribadi, boleh setuju, boleh tidak, tapi saya melihat setiap pengajar, setiap pendidik harus benar-benar mengenal anak didiknya, sehingga kita dapat memperlakukan mereka dengan baik dan benar. Ini bukan tentang kita, tapi ini tentang mereka. Bagaimana kita memahami mereka itu sangat penting sekali. Dan ini perlu ekstra kerja keras memang, nggak gampang, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, jadi kita balik lagi ke strategi. Jadi bagaimana seorang pengajar menyusun sebuah strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen untuk mencapai tujuan. Jadi tadi yang saya bilang bahwa strategi pembelajaran itu bicara tentang rencana, susunan-susunan di mana nanti akan diterapkan di dalam pembelajaran dalam kelas, yang dimana tujuan akhirnya adalah mencapai bagaimana peserta didik serupa dengan Kristus, memiliki karakter seperti Kristus. Itu strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Bagaimana tentang teknologi informasi dan komunikasi? Secara singkatnya, secara sederhananya, bicara teknologi informasi komunikasi, kayak bicara tentang teknologi dulu. Teknologi adalah sebuah sarana yang menjawab kebutuhan hidup manusia pada umumnya, gitu ya, atau sebuah sarana alat
yang dapat digunakan manusia untuk mempermudah manusia, bagaimana manusia untuk menjalankan kehidupannya berguna, atau secara singkatnya menjadi jawaban dalam setiap kebutuhan manusia. Lalu apa kaitannya dengan strategi pembelajaran antara teknologi informasi komunikasi dengan strategi pembelajaran? Oh, sangat jelas ada kaitannya, apalagi di zaman sekarang, zaman 4.0 ya, yang negara-negara lain sudah 5.0, dan itu sangat ada kaitannya, ada sangat berkaitan. Seorang pengajar, seorang guru saat ini jika tidak menguasai teknologi atau minimal tidak mau mengembangkan dirinya untuk belajar bagaimana memahami teknologi, akan sangat tertinggal. Nah, bagaimana tadi strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen yang sudah kita buat serta tujuannya tersebut dapat tercapai, itu tergantung dari bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Di dalam masa saat ini, masa pandemi saat ini, semua serba online, ya kan? Belajar pun dengan online. Dan kalau kita nggak mengembangkan, mengupgrade diri kita untuk belajar tentang teknologi yang ada saat ini, kita akan kesulitan. Kita akan mengalami kesulitan dalam bagaimana kita menyampaikan materi kita. Nah, bicara menyampaikan materi ini kan bicara tentang informasi dan komunikasi. Nah, bagaimana materi ini kita bisa sampaikan dengan baik, benar, sehingga anak murid kita pun dapat memahaminya. Nah, itu bicara tentang informasi dan komunikasi. Informasi bicara tentang pesan, yaitu materi tadi. Komunikasi cara penyampaiannya kita. Kita mau bagaimana cara penyampaiannya kita. Nah, ini ada teknologi yang sudah ada, yang sudah tersedia, dan kita bisa manfaatkan, ya. Jangan kita terjebak dengan pemikiran bahwa dengan kita memakai teknologi kita jadi sesat, ya. Aduh, sesat nggak semudah itu gitu. Nggak ada kaitannya dengan, apalagi dibilang kita antikris, ya. Nggak dosa kok manfaatin teknologi. Teknologi itu sangat diperlukan untuk kita bisa menyampaikan materi pembelajaran kita dan mencapai goals, tujuan akhirnya tadi. Nah, bicara tentang semua teknologi tersebut, saat ini kita mengenal YouTube, kita mengenal Zoom, ya. Bagaimana sekarang YouTube dan Zoom menjadi sebuah media teknologi informasi komunikasi yang sering digunakan oleh para pendidik saat ini. Zoom menjadi pengganti kelas. Kalau offline kita ada di dalam sebuah ruangan kelas, nah Zoom ini adalah ruangan kelas dalam online. Dan kita bisa manfaatin. Di dalam Zoom ini ada banyak fitur-fitur yang kita bisa manfaat. Share screen PowerPoint, PPT kita yang isinya materi-materi kita. Video kita bisa share juga. Musik kita bisa share juga. Dan lain sebagainya di dalam Zoom ini kita sangat-sangat membantu. Lalu YouTube, seperti apa yang saya lakukan saat ini, saya merekam video saya, lalu nanti saya edit sedikit. Ketika saya melihat sudah oke dan memang bisa diupload di YouTube, saya bisa upload ini di YouTube, dan saya minta anak-anak murid saya melihat video saya, belajar melalui video saya di YouTube. Lalu nanti saya minta mereka untuk memberikan pandangan, memberikan resume, kesimpulan dari video yang mereka dengarkan tersebut. Itu pun dalam rangka strategi pembelajaran dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang ada saat ini. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh bisa cerdik untuk memanfaatkan semua fasilitas teknologi yang ada saat ini. Dan ketika itu semua kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, maka saya rasa itu sangat baik, sangat bagus gitu. Dua hal itu saja yang saya mau bahas tentang teknologi, bicara tentang Zoom yang sering dipakai saat ini dan YouTube. Jadi platform
utama dalam media pembelajaran di masa pandemi saat ini. Nah, apakah kita mau lebih memilih Zoom atau kita memilih YouTube, itu tergantung dari kita sebagai seorang pengajar. Kita melihat materi kita, mana yang lebih cocok, ini kita pakai Zoom, mana yang lebih cocok, sudah dipakai YouTube saja. Itu tergantung, balik lagi ke kita. Kita yang melihat situasi ini. Ingat tadi yang saya bilang, tim sepak bola, walaupun formasi strateginya sama, tapi ketika dia mendapatkan lawan yang berbeda setiap pertandingannya, dan dia melihat, mengenal lawannya, dia akan pelatih akan meramu strateginya, mengembangkan strateginya, memberikan pendekatan yang berbeda, yang dimana supaya tujuan akhirnya itu mencetak gol dan peroleh kemenangan itu boleh tercapai. Nah, demikian juga kita. Kita sudah menyusun strategi kita sudah ada materi pembelajarannya, goalsnya, tujuan akhirnya kita sudah sama-sama tahu. Lalu, bagaimana cara kita memanfaatkan teknologi informasi yang ada? Dengan kita melihat kebutuhan yang ada. Dan kita melihat materi kita, mana yang sekiranya memang harus dari kita menggunakan Zoom, mana yang harus kita menggunakan YouTube. Itu kembali ke diri kita masing-masing. Intinya adalah bagaimana kita dapat memanfaatkan segala sesuatu yang ada untuk mendidik anak didik kita, peserta didik, dapat mengerti, memahami, sehingga mereka mengalami perubahan cara hidup, akal budi, perubahan pikiran, sehingga mereka semakin mengerti karakter Kristus dan mengenakannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi apapun teknologi yang kita gunakan, gunakanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembali ke kita, kembali ke diri kita masing-masing. Saya kira demikian penjelasan singkat saya tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sekali lagi, menjadi kreatif dan menjawab kebutuhan anak didik menjadi PR dan tugas utama kita sebagai seorang pendidik. Jangan lupa tetap doakan setiap peserta didik kita supaya ada anugerah dari Tuhan untuk mereka dapat berjumpa secara pribadi dengan Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya yang saya berharap memberkati kita semua. Dan bukan hanya memberkati, tapi benar-benar kita dapat belajar dan dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Tetap semangat para pecinta-pecinta pendidikan di manapun kalian berada, dan God bless you all.